Oke. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Haleluya, luar biasa. Topik kita pada pagi ini, hikmat Tuhan di masa sukar. Tapi saya mau ngecek dulu sih, seberapa banyak sih di antara kita yang memang betul-betul hari-hari ini, situasi-situasi sekarang ini menganggap bahwa ini adalah masa sukar. Boleh tahu? Hanya dengan mengangkat seperti ini. Oh, haleluya. Gak ada yang angkat tangan Pak Vincent. Jadi ini gak cocok untuk mereka. Tapi saya sungguh merasa bahwa itu kebenaran. Mengapa? Karena di luar kita di sana banyak orang mengeluh. Ya, jadi kalau Pak Vincent berkata mengerikan, ini istilah yang saya ingat ya. Itu jelas Pak Vincent, itu bukan untuk kita. Amin ya. Mereka bilang, wah mengerikan, ya. Saya mendengar pidato Stella Christie. Siapa yang tahu? Gak usah kenalan deh, tahu aja Stella Christie. Tahu ya? Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Indonesia. Dia seorang yang unik, kacamatanya, ya, ada strip-strip di sini hijau, ya. Dia lulusan Harvard University, top university di dunia, dan sekarang menjadi guru besar di University di Beijing. Ditarik Pak Presiden Prabowo untuk menjadi Wakil Menteri karena kehebatannya. Sakjane ya Bapak Ibu ya, orang Indonesia itu di mata dunia tuh hebat-hebat. Ya, tapi sayang yang hebat-hebat nggak dipakai di sini. Nah, saya berdoa keadaan segera berubah karena Pak Prabowo satu orang yang memahami bahwa Indonesia butuh orang seperti dia. Dia berpidato begini, Bapak Ibu harus dipahami bahwa ini zaman yang susah, ya. Di tengah teknologi yang begitu maju, ya. Dan dia mencatat bahwa secara statistik, ya, 10 tahun yang terakhir ini, sekolah IT itu naiknya luar biasa, drastis, ya. Anak-anaknya Pak Peter juga sekolah di sana ya. Semua orang tertarik karena menjanjikan masa depan. Dan dia berkata, tahun-tahun lalu terus naik, tahun ini tidak naik. Dan kecenderungannya malah turun. Ini baru sekolahnya ya. Dan hari-hari ini mereka yang lulus IT yang tidak mendapat lapangan pekerjaan begitu banyak. Dan Bill Gates, perusahaannya kamu tahu Microsoft, baru saja mem-PHK 6.000 orang. Kamu tahu Tokopedia juga mem-PHK banyak orang. Kelompok sains IT ini, mereka yang menciptakan AI. Karena mereka pintar. Tapi karena AI, korban yang pertama adalah mereka sendiri. Dan hari ini, merekalah yang tergantikan oleh AI. Saya nggak tahu untuk masa depan, karena AI begitu banyak membantu manusia. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang betul-betul tidak terduga digantikan. Saya berharap Indonesia cepat sadar, cepat berubah. Indonesia itu seperti mutiara di mata Tuhan.
Di dunia ini Indonesia itu adalah Gemah Ripah Lojinawi, makmur, ya, kekayaannya luar biasa. Harusnya semua orang Indonesia bisa kaya. Kalau enggak disedot kekayaannya oleh luar negeri. Ya, dan dikorupsi sama mereka orang-orang yang bisa dibayar oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kekayaan Indonesia. Saudaraku, tapi ada satu hal yang membuat saya merasa punya harapan, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, mengasihi bangsa ini dan tidak akan membiarkan bangsa ini menjadi ajang pesta pora untuk mereka yang serakah, siapapun juga. Dan kamu semua yang ada di sini, anak-anak muda calon pemimpin masa depan, engkau termasuk yang akan menerima tanggung jawab ini untuk Indonesia. Bisa menjadi Indonesia emas, Indonesia hebat. Setuju? Siapa percaya itu dan mau berdoa untuk Indonesia? Saya percaya, saudara, selalu ada harapan untuk semua orang yang percaya. Saya sangat senang karena kalian termasuk orang yang tidak mengalami masa sukar. Karena Tuhan selalu membuat pembedaan. Dan itu renungan saya pagi ini di Warta Jemaat. Israel dibedakan dengan Mesir. Di masa sukar Israel terpelihara. Mesir susah payah. Mesir adalah gambaran dunia, Israel adalah bangsa pilihan, gambaran gereja, saudara, jemaat yang adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan kamu tahu, kamu harus tahu Bapak Ibu, Tuhan mengasihi engkau dan tidak akan membiarkan engkau dalam kesukaran. Kalau engkau bisa pegang janji Tuhan ini, engkau tidak akan pernah takut khawatir. Meskipun di dunia, di luar sana orang mengeluh, kamu akan tetap mengucap syukur karena apa yang Tuhan buat di dalam hidupmu. Amin. Saya tadi pagi berangkat ke gereja, sempat mendadak aja. Saya akan ingat lagu Hitung Berkatmu Satu-Satu. Itu lagu lama banget itu, tapi itu selalu nyentel. Ingat semua janganlah lupa, hitung berkat satu persatu, dan kau lihat cinta Tuhan atas semua. Saya tanya kepada accounting, tanyanya gini, bisa enggak minta tolong pagi ini beritahu saya jumlah closing Januari sampai Juni tahun ini dibandingkan dengan Januari dan Juni tahun lalu. Saudara-saudara, ini belum pernah saya ceritakan, tapi saya mau bersaksi akan kebaikan Tuhan. Setiap tahun tempat saya bekerja selalu naik 50%. Bahkan di masa COVID. Nah, Januari sampai Juni tahun ini, saya barusan dapat datanya. Langsung dikirim. Naik 30%. Dan saya berkata, Bapak Ibu, di mana saya bisa merasakan masa sukar? Karena Tuhan memberkati. Dan itu sebabnya ketika saya tanya kepada saudara, apakah ada di antara saudara yang mengalami masa sukar, dan saudara tidak menjawab, aku tahu artinya, karena aku mengalami. Dan itu yang saya aminkan untuk hidupmu
dan hidup jemaat kita semua. Iya. Bagaimana Pak Peter? Amin kan? Lebih dari 30% malah mungkin ya. Amin. Ya, saya kasih tahu teman jemaat, Pak Peter ini selalu sering kali transfer uang ke saya. Ya, berkatnya mengalir ya Pak. Saya mau transfer dia kok belum sempat. Ya, dia aja yang terus transfer ke saya. Saudara-saudara, saya mau memberitahu topik ini pagi ini hanya untuk mengokohkan kamu bahwa Tuhan ada di pihakmu. Amin. Amsal 4 ayat 7, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Coba nanti cek kalau hikmat itu adalah Yesus Kristus. Ya. Ini kalimatnya seperti ini. Permulaan hikmat adalah perolehlah Dia yang adalah hikmat. Dia personal Bapak Ibu. Orang berkata bahwa hikmat itu adalah kepandaian, pengetahuan, kebijaksanaan. Sesuatu yang Tuhan taruh di atas segala sesuatu untuk memutuskan segala sesuatu. Tepat waktu, tepat situasi, tepat orang. Hikmat, dan yang nulis ini Salomo. Disebut raja yang berhikmat. Memang dia berhikmat. Tapi hikmat bukan sekedar hikmat, tapi hikmat adalah pribadi. Mau hikmat, perolehlah Dia yang adalah hikmat. Dan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Baru pengertian yang disebut hikmat mengikuti kemudian. Amsal 8 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Orang bilang, Pak, ini mempersonifikasi, mempersenkan orang. Bukan mempersonifikasi, memang person. Dia pribadi, karena dia bisa berseru-seru. Dia bisa memperdengarkan suaranya. Jadi nggak main-main ini Bapak Ibu. Siapakah hikmat itu? Nah, saya tahu kalian sudah bisa menjawab. Ya, hadiah dari Tuhan untuk kalian semua. Haleluya. 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, kamu semua, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Ya, kita baca sama-sama yang blok kuning. 1, 2, 3. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Siapakah hikmat itu? Ngomong sama-sama. Kristus. 1, 2, 3. Kristus. Sekali lagi. Kristus. Amin. Dia adalah hikmat. Dia yang berseru-seru. Dia yang memperdengarkan suaranya Bapak Ibu. Oke, terimalah kebenaran ini. Pak Vincent benar memberi judul hikmat di masa sukar. Dunia sukar, tapi engkau punya hikmat yang tidak membuat segala sesuatu sukar. Ya, karena apa yang kamu kerjakan bukan dengan kekuatanmu, bukan oleh kuat dan gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Nah, saya bilang amin. Baca sama-sama Roma 16 ayat 27. 1, 2, 3. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan katakan sama-sama amin. Amin. Satu-satunya Allah. Tidak ada Allah yang lain.
Dan dialah hikmat. Yesus adalah kepenuhan Allah. Dia adalah hikmat. Saya menyampaikan hikmat dalam paket 45P. Sekarang kan banyak paket bundling ya. Beli ini dapat itu ya. Ini paket. Artinya kalau saudara dengar tidak boleh dipreteli ya. Satu. Ini satu. Tapi dalam paket 5P. Yang pertama, penyertaannya. 1, 2, 3. Penyertaannya. Oke. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baca sama-sama blok kuning 1, 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Sudah tahu? Bilang kepada dirimu, kepada jiwamu. Kamu sering enggak sih ngomong-ngomong sama dirimu sendiri? Ya, kalau ngomong sama istri, ngomong sama anak, ngomong sama tetangga, ngomong sama teman, ngomong sama pegawai, ngomong sama siapapun juga, kelihatannya lancar ya. Cek pagi ini, kamu sering enggak sih ngomong kepada dirimu sendiri? Perlu. Karena jiwamu juga perlu mendengar, Bapak Ibu. Daud dalam kesesakan, dia ngomong begini, mengapa tertekan hai jiwaku? Dia tanya nih kepada dirinya sendiri, kenapa kamu tertekan hai jiwaku? Bergembiralah karena Tuhan. Dia memberitahu kepada jiwanya, bergembiralah karena Tuhan. Teman-teman, sering-sering ngomong kepada diri sendiri ya. Kalau lagi susah, hai jiwaku, mengapa engkau susah? Ayo, bangkit. Ya, penghiburan dari Tuhan ada padamu. Ngomong. Ini bukan sesuatu yang perlu dikesampingkan. Justru ketika orang lain tidak mau ngomong kepada dirimu tentang firman, saya memberitahu, ngomonglah kepada dirimu tentang firman. Dan ketahuilah, Yesus menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Penyertaan Yesus itu enggak setengah-setengah. Ada yang bilang begini, kalau kamu baik, dia baik. Kalau kamu taat, dia memberkati kamu. Ya, tapi hati-hati nih, enggak usah didengar. Kalau kamu enggak taat, enggak setia melakukan firman, kutuk ini akan datang kepadamu. Lalu ada orang menyangkal, ya itu kan firman Pak. Hei, firman yang mana? Itu firman hukum Taurat. Kalau engkau mau pakai itu, ya silakan. Tapi itu bukan kebenaran Injil Yesus Kristus. Dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Meskipun kamu tidak setia, aku tetap setia. Dia Tuhan yang tidak bisa mengingkari dirinya sendiri. Dia Tuhan yang tidak bisa mengingkari karakternya sendiri, bahwa dia adalah setia. Kalau dia janji, dia setia. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ayo baca sama-sama dan katakan sekaligus ini untuk jiwamu. Jiwa kita sendiri. 1, 2, 3. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Catat, hai jiwaku, dengarkanlah perkataan firman ini. Janganlah engkau melupakannya.
Meskipun iblis mencoba untuk menyerongkannya, Dia setia. Tidak akan pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya. P yang pertama sudah kita lewati. P yang kedua adalah penjagaannya. Katakan sama-sama, penjagaannya. Kamu dijaganya siang dan malam. Kamu diawasi. Dan malaikat-malaikatnya berjaga-jaga atas sekeliling hidupmu. Masa depan. Kemana kamu melangkah, Dia mengikuti engkau dan menjaga engkau. Mari kita membaca ayatnya. Tidak bisa dibantu. Kita baca sama-sama. Kita baca bareng-bareng pagi ini semua ya. Karena firman Tuhan untuk jiwa kita. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ya, tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih Bu Joko untuk sponsornya. Saya suka. Bapak Ibu, jangan bilang bahwa pencobaan ini datang dari Tuhan. Masa sukar ini datang dari Tuhan. Enggak. Tuhan tidak pernah menghendaki itu. Tapi dunia sudah jatuh dalam dosa, maka otomatis dosa itu bergerak dengan kuasanya untuk menipu, ya, membunuh, membinasakan. Tapi syukurlah, kamu sudah diselamatkannya dan kamu diproteksi. Tuhan memberikan super tending supaya kalau toh pencobaan itu datang, kalau toh sekalipun aku dalam lembah kekelaman, cuma sekali-sekali saja, bukan terus-terusan, Dia tetap menjagamu. Tidak ada pencobaan yang bisa datang untuk melebihi kekuatanmu, untuk menjatuhkan kamu. Maksudnya, ya, Tuhan betul-betul menjagai kamu. Dan bahkan pada waktu kepepet sekalipun, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, engkau akan mengetahui jalan keluar. Gak ada gang buntu. Gak ada gang buntu. Saya pernah ketipu Google, ya, diblusuk-blusuk, loh gang buntu. Iya, saya guyu aja, gitu. Walaupun sebelah saya bilang, bukan istri saya ya, asemi. Ngomong gitu, ya baliklah, ya, kan ada jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Ya balik. Saudara-saudara, kalau saja engkau masuk kepada jalan buntu, isa loh, pikiran sumpek, hati bededek, ya kan? Wes bingung, nangis, semalaman gak bisa tidur, ditambah stres, metabolisme kacau, sampai akhirnya sakit. Ada ya Pak yang seperti itu? Jemaat GKI Bukit ini sih enggak ada sih, puji Tuhan, amin. Tapi di lain-lain tuh ada. Dan saya kasih tahu kalau ada yang seperti itu, tolong beritahu mereka, ya, beritahu mereka, bilang Tuhan memberikan jalan keluar. Enggak ada jalan keluar, ya mundur toh. Balik aja toh, gampang toh. Balik kepada Tuhan.
Karena biasanya orang bingung, orang sumpek, orang yang hati ini mendedek. Sudah jutek, kalut. Sudah nggak ngelihat firman, nggak dengar firman, nggak balik. Teman-teman, saudaraku, balik kepada Tuhan. Karena Dia yang bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Benar kan? Amin kan? Balik karena Dia jalan. Selalu ada jalan buat kamu Bapak Ibu. Saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu sebuah video yang minta tolong, video seorang ayah yang selalu peduli dengan anaknya. Saya ambil dari YouTube. Praise the Lord. Ini di jendela ya Bapak Ibu, nggak medeni ya. Oh tapi jendelanya tertutup. Ini lihat ayahnya. Sudah. Bapak-bapak yang hebat. Sementara anaknya bermain, dia selalu pasang kuda-kuda, berjaga-jaga untuk anaknya. Saya membayangkan kamu itu kayak gitu tuh. Oh enggak dong Pak, saya kan sudah gede, bukan anak kecil lagi. Ngakunya gitu kan. Tapi menghadapi masa depan, kehidupan, seringkali maaf ya Bapak Ibu, kita tuh seperti anak kecil. Tidak bisa mengukur kemampuan diri sendiri, tidak hati-hati, bodoh, kurang pengetahuan, melakukan satu tindakan yang kita tahu itu lubang, itu jurang. Tapi karena bodoh nggak ngerti, masuk aja. Baru sampai gedebuk, sakit, baru nangis. Dan kalau Bapak yang di dunia aja bisa melakukan seperti itu, saya mau tanya Bapak-bapak di sini, kamu bisa jagai babymu, anak kecilmu, berapa jam sehari? Ya ini ada yang mau punya baby ya, yang sudah punya baby sudah naik ke atas, ya. Ini Pak Steven, ini jemaat Solo ya. Tadi yang jadi worship leader. Caca 15 bulan. Ya mungkin lagi seperti itu. Pernah enggak sih dia jatuh ketika mau mulai belajar merangkak, berdiri? Papa mamanya selalu berjaga-jaga. Dan saya memberitahu kepadamu hari ini hikmat. Bapa di surga berjaga-jaga atas hidupmu 24 jam. Bahkan ketika engkau tidur pun. Pernah gelundung dari tempat tidur? Ya, dan kalau gelundung dari tempat tidur waktu ngelindur, biasanya cek enggak sakit. Enggak benjut. Kok saya? Karena Bapa di surga langsung bikin di bawahnya empuk. Ya. Saya enggak tahu nih, satu hari saya melihat rumah yang penuh rayap. Beberapa waktu kemudian saya diberitahu plafonnya ambrol. Plafonnya ambrol. Dan penyewanya bilang, untung saya enggak di kamar itu. Coba bayangin kalau plafon kena rayap ambrol, saya di dalamnya. Oh, bisa moek. Tapi herannya Bapak tukang
yang mendengar perkataan itu di sebelah saya ngomong gini, Pak, kalau ada orangnya malah nggak ambrol. Coba cek ya, ini kepercayaan Bapak Ibu. Tapi saya berkata kepadamu, kepercayaan saya lebih dari itu. Soalnya gini, plafon itu kalau kena rayap kan di atas plafon kan, nggak kelihatan. Tiba-tiba ambrol, itu aja. Saudara, Tuhan berjaga atas hidupmu. Haleluya. Nomor 3, katakan sama-sama perlindungannya. Mazmur 37 ayat 39. 1, 2, 3. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Satu ayat lagi, Yohanes 17 ayat 15. Inilah kehendak Yesus. Dan dia manifestasikan dengan doa kepada Bapa. Dan di dalam doa itu Yesus menyebutkan ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Kalau Yesus yang berdoa untuk kita, jos enggak? Kamu aja berdoa jos, Yesus berdoa jos. Dan kamu dilindungi daripada yang jahat. Dan selalu saya mengingatkan lagu ini, setan ora doyan, demit ora ndulit, leloro podo lunga, amarga pracaya, rejekine teko, saben dina bejo, tumrape sing pracaya Gusti Yesus. Siapa yang enggak ngerti artinya? Nah ini, belum ya? Nanti minta tolong Bu Joko terjemahkan ya. Enggak bisa. Luar biasa. Yesus ada di dalam dirimu, Roh Kudus ada di dalam dirimu, dan firman Tuhan berkata, apa yang ada di dalam dirimu jauh lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Bilang sama-sama, amin. Yang di dalam saya lebih besar daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Jemaat, ketahuilah kebenaran ini. Santet tidak akan mengenai engkau. Gendam tidak akan mengenai engkau. Apalagi dukun, kuasa-kuasa kegelapan tidak akan mengenai engkau. Engkau tuh orang sakti karena engkau punya jimat. Kris. Nah itu Kristus. Lanjut. Perlindungannya. Mari baca sama-sama. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dia yang lahir dari Allah, D-nya besar. Siapa? Yesus melindungi jemaatnya. Dan lanjutkan. Si jahat tidak dapat menjamahnya. Kan? Betul kan? Ya, setan ora doyan. Buat dia setan, lihat kamu tuh jijik. Ya bisa, bener kan? Ya, aku juga lihat dia ya jijik kok, bodoh ya kan? Dia tidak akan menjamah kamu. Tenang. Pemeliharaannya, ini yang keempat. P yang keempat, ya. Sama-sama katakan pemeliharaannya, ya. P yang pertama tadi apa? Penyertaannya. P yang kedua, penjagaannya. P yang ketiga, jami. P yang keempat, pemeliharaannya. Oke, gampang ya. P, pokoknya P, woi. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Keren Bapak Ibu, yang memelihara kamu. Israel pernah dipimpin oleh Raja Ahab, istrinya Isabel, dan dia marah ketika Nabi Baal 450 dibunuh oleh Elia, dan mereka
berikhtiar untuk membunuh Elia. Elia ketakutan, sempat diceritakan Pak Vincent. Dan karena Israel melupakan Tuhan, bahkan menyembah kepada dewa-dewa Baal, Israel mengalami kesukaran. 3 tahun lamanya tidak turun hujan. Jangankan hujan, embun aja tidak turun. Repot Bapak Ibu. Dan akhirnya Elia diperintahkan Tuhan untuk ke Sungai Kerit. Kamu sembunyi aja di sana. Dan aku akan memelihara kamu Elia. Di tengah kesukaran seperti ini aku akan memelihara kamu. Dan Alkitab mencatat, Alkitab melaporkan bahwa Elia di sana untuk beberapa waktu lamanya. Dan Alkitab berkata, Tuhan mengirimkan burung gagak pada pagi hari dan pada waktu sore hari. Dan itu bukan sekali, tapi terus menerus beberapa waktu lama. Tidak disebut berapa hari atau berapa minggu, tapi burung gagak membawa makanan, roti dan daging. Saya mau tanya, burung gagak kulaan roti dan daging di mana di masa kelaparan? Gak ada. Itu roti dari surga Bapak Ibu. Mana? Itu daging itu dari surga Bapak Ibu. Tidak ada jadi ada. Dan burung gagak itu hanya jadi alat aja. Dan Elia terpelihara. Sampai akhirnya Sungai Kerit yang tadinya dia datang berair, jadi kering. Minum pun gak bisa. Saudara, akhirnya Tuhan bilang kepada Elia, kamu pergi ke rumah seorang janda. Di sana aku akan menunjukkan, aku akan mendemonstrasikan pemeliharaanku. Dan Elia datang. Dan Elia terus, ini hamba Tuhan Bapak Ibu. Kalau hamba Tuhan datang ke rumahmu, ya tolong disambut ya. Elia bilang begini, aku minta makan. Ya ampun, foto-foto susah Pak Vincent, ya. Kok Pak Vincent minta makan? Aku tuh ya gak duwe makanan. Ini loh, segenggam tepung dan satu sedikit minyak. Ini mau tak masak, nanti jadi setelah itu tak makan be anakku. Begitu Pak Vincent. Mati aku, anakku ya mati. Dalam hatinya ya, ini bahasa sekarang ya Pak Vincent ya. Pak Vincent kok tegel tenan nih. Ini Elia Pak Vincent. Tapi Elia betul-betul tegel. Elia ngomong gini, Tuhan bilang, itu minyak sedikit sama tepung sedikit, buat untuk aku dulu. Nanti minyakmu, tepungmu itu tidak akan habis. Ayo, wanira. Kalau iman itu hanya berdasarkan keadaan, situasi, kemampuan kita, baik, minta ampun. Ora iso tenan. Tapi janda itu percaya kepada perkataan Nabi. Dan dia mengolahnya tepung dan minyak itu untuk Elia. Dan Alkitab melaporkan, janda dan anak itu terpelihara sampai masa paceklik berakhir. Saya berdoa jika ada jemaat-jemaat yang secara tersembunyi, gereja enggak tahu kalau kamu lagi susah. Kami mungkin enggak sempat membantu. Saya beritahu, Tuhanmu, penjagamu, pemeliharamu,
tidak akan pernah membiarkan kamu mati kelaparan. Amin. Amin. Sekarang ini kita jauh lebih baik daripada situasi Israel pada waktu itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, bersyukurlah. Terakhir, pertolongannya, 1, 2, 3, pertolongannya. Oke, ulangi lagi, nomor 1, tadi apa? P pertama? Iya, kedua, baca enggak apa-apa, ya, tak ewangi, ya. Penjagaannya. Ketiga, amin. Yang keempat, pemeliharaannya. Kelima, pertolongannya, ya. Paling banter ini, pertolongannya, ya. Oh, luar biasa. Lihat ini. Baca sama-sama 1, 2, 3. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dialah pertolongan kita. Saya kemarin cerita tentang Bapak Insinyur siapa? Pak Sofyan yang tak sebut. Pak Slamet. Ya, saya sudah selesai khotbah di depan, dia bilang, Pak Yakub tak ingat ya, ada yang kurang. Itu Pak Slamet sama dosen-dosen lain ya, pas di Batam ya. Itu naik mobil ditabrak kereta api. Nah, waktu kereta api mau mendekat itu ya, karena mobilnya stuck di atas rel, ya, Pak Slamet teriak panggil nama Yesus. Begitu ya Pak Sofyan? Saya diingatkan dia. Yesus. Yang lainnya satu mobil semua meninggal. Pak Slamet tiba-tiba ada di pinggir rel seberang, ngelihat mobilnya hancur dan dia dalam keadaan terduduk. Dan dia ngelihat badannya enggak ada luka sedikit pun. Semua orang yang ada di sekitar itu menghubungi dia. Dan dia dengar, ini wong sakti ini. Wong sakti. Kabeh mati, mobilnya remuk, dia hidup. Sampai sekarang masih hidup Pak Sofyan? Masih Bapak Ibu mau ketemu? Ceko. Dosen di Undip. Piye, mau ngomong apa? Nah dia bilang gini, nama Yesus itu nama yang penuh kuasa. Jadi kalau kamu lagi krisis, emergensi, dalam keadaan kecepet, tidak bisa apa-apa, teriak, Yesus. Itu aja, cukup, Yesus. Selamat. Ya namanya memang selamat ya Pak ya. Aduh luar biasa kesaksiannya. Ini kalau di dunia promosi Bapak Ibu selalu ada bonus. Ya, 5P masih ada bonus. Bonusnya adalah ini. Kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-27. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagiku. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Bapak Ibu, ya tenang. Kamu bilang tenang, hei jiwaku tenang. Kamu bilang sama sebelahmu, tenang. Sama depanmu, tenang. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Sebab apa? Damai sejahtera Tuhan itu ditinggalkan kepada kita. Dunia memberi damai sejahtera, iya. Waktu banyak uang, waktu kamu berhasil, waktu kamu diangkat-angkat, disanjung-sanjung, waktu engkau hebat, damai sejahtera dunia. Tapi damai sejahtera yang dari Tuhan, dalam kesesakan sekalipun, kamu tetap bisa damai sejahtera.
Dalam kesulitan, dalam kekurangan, kamu tetap damai sejahtera. Sebab damai sejahtera dari Tuhan tidak mengenal situasi sukarnya dunia. Dan itu yang terpenting Bapak Ibu. Ya, anugerah yang luar biasa. Terakhir, ada yang mau ke susu pulang? Tunggu ya, yang satu ini. Tolong tampilkan foto yang saya kirimkan sama Ayu. Pernah lihat foto ini atau belum Bapak Ibu? Saya dengar kisahnya, lu kok kepotong kepalanya? Ini seekor rusa, ya, ditangkap oleh banyak cetah yang mengelilingi dan siap untuk memangsanya. Yang foto ini dari Kanada. Dan karena foto ini dia memenangkan award, ya, foto dekade. Aku tidak bisa memahami istilahnya. Foto dekade terbaik di Jepang. Sebetulnya foto ini dari sisi teknik foto orang bilang biasa. Tapi kenapa dia menjadi pemenang award kategori apa itu tadi? Kok lupa. Dekade. Ya, foto dekade terbaik. Ya, saya bacanya begitu sih, menurut jurnal yang muncul. Ini masalahnya ada kisah yang tersembunyi yang diceritakan oleh foto ini. Kamu mau tahu ceritanya? Lo kok diem aja ya? Sudah kalau nggak mau. Mau ya? Mau. Lah itu, kenapa kok dia memenangkan award itu di Jepang? Itu karena ceritanya. Ceritanya begini Bapak Ibu. Ini rusa sebetulnya menyerahkan diri untuk dimakan mereka karena ini rusa punya anak-anak yang masih kecil. Sebetulnya dia bisa lari enggak? Bisa. Lah kalau lari yang dimangsa siapa? Anak-anaknya tuh yang kecil-kecil loh. Kamu lihat foto ini, komentator bilang wajahnya tenang, gak ada ketakutan babak-belas. Dia seolah tuh pasrah. Foto ini menceritakan dalam bahasa manusia, saya rela mati supaya anak-anakku lari dan hidup. Gara-gara cerita ini Bapak Ibu, dia dapat award. Motret itu perlu timing Bapak Ibu. Lihat ke timingnya. Kok bisa ya ngelihat foto yang sejelas ini dengan ekspresi yang seperti ini? Dalam hatinya, saya tahu, biarkan aku mati asal anak-anakku hidup. Dan foto ini memberkati saya pagi ini. Dan buat saudara juga bukan? Kamu tahu apa artinya kematian Yesus? Hal yang paling membahayakan di dunia ini adalah kematian. Dan kamu tahu, dia rela mati di atas kayu salib supaya anak-anaknya tidak mati. Dan itu pengorbanan yang terbesar dari Bapa kita yang menyerahkan Yesus Kristus kepada kita. Pada bagian ini yang terakhir saya mau ngomong. Kesukaran apalagi yang kamu tanggung di bumi ini dan kamu merasa khawatir dan begitu ketakutan. Jika engkau adalah anak-anak rusa ini dan kamu melihat bahwa dia telah menyerahkan nyawanya, mati supaya kamu bisa hidup. Apalagi yang kamu takutkan? Enggak ada kan? Dia adalah hikmat kita.
luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tim musik bisa maju ke depan. Kita nyanyikan lagu Yesus Engkau baik, sungguh baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Kau sehat, rela jadi sakit. Kau kaya, rela sakit, supaya aku jadi sehat. Ulang, kau kaya, kau sehat. Kau sehat, rela jadi sakit, supaya aku jadi sehat. Kau kuat, rela jadi lemah di atas kayu salib, supaya aku jadi kuat. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Saudaraku, semua berdoa. Ingat akan Dia. 5P. Ini paket untuk saudara. Ini adalah hikmat untuk saudara. Penyertaannya, penjagaannya, perlindungannya, pemeliharaannya, dan pertolongannya. Tidak akan pernah meninggalkan engkau sampai selama-lamanya. Dan damai sejahteranya Tuhan berikan kepadamu. Jalani hari-harimu dengan sukacita, pengharapan, percaya betapa Ia menyediakan segala sesuatu bagi kamu. Dunia bilang sukar, tetapi di dalam Yesus tidak ada yang sukar. Amin. Saya berdoa untuk jemaat semua yang ada di sini.
juga yang mendengarkan firman ini lewat YouTube. Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera-Mu, hikmat-Mu menyertai sampai selama-lamanya. Mereka tidak lagi takut, gentar, cemas menghadapi masalah-masalah kehidupan, tapi sebaliknya dengan tegar, dengan percaya, dengan teguh, dengan kuat, jemaat-Mu akan melewati semua dan menyaksikan betapa kemurahan-Mu, kebaikan-Mu nyata dalam setiap hidup kami. Tuhan, terima kasih berkat-Mu atas semua kami. Jemaat, angkat tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Bapa terus menerus ditegakkan dalam kehidupanmu. Kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Kuasa urapan Roh Kudus mengalir melimpah. Engkau naik tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati. Dan oleh hidupmu semua orang diberkati. Dan semua kita yang percaya berkata bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Kau selalu bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Terima kasih. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Katakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Sahabat, satu, terima kasih Tuhan Yesus memberkati.